Bismillahirrahmanirrahim. Wa maknahu al ilmu bi kaifiyatil amal al wajib. In alimal ilmal wajib wa waqta wujubi faqad alimal ilmal ladzi farduwa fardu aini. Niki membicarakan dakwaken nerangaken ilmu sing wajib dipelajari oleh semua mukallaf. Titiang itu boten kewajiban untuk mempelajari semua ilmu, karena ilmu sangat luas, usia kita pendek, tidak mungkin akan mendapatkan. Dan ilmu yang diberikan oleh Allah terhadap makhluknya sangat minim. Diaturaken wa ma utitum min ilmin illa qalila. Wa ma utitum min ilmin, aku ora diwehi sira kabeh min ilmin ing ilmu illa qalila angin titik banget. Dan ilmune Allah kalau dipelajari, laukana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau jina bimithlihi madada. Ilmune Gusti Allah niku diparil lautan menjadi mangsi, pohon seluruh dunia dijadikan pen untuk nulis kalimat Gusti Allah. Mongko segorone absat pohon habis, ilmunya Allah belum habis. Laukana al-bahru midada li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi law ji'na bimislihi madada. Oleh karenanya kula lan panjenengan kita kabeh diwajibaken golek ilmu sing wajib mawon, sing fardhu ain. Lah sing dimaksudkan ilmu sing fardhu ain itu bagaimana? Yaitu suatu ilmu yang hubungannya kalian amalah. Jadi sesuatu yang ditekankan terhadap mukallaf yang akil balik untuk mengamalkan. Jadi sing diwajib pelajari ilmu sing fardhu ain niku ilmu muamalah, ilmu sing urusani kalian apa yang telah diwajibkan oleh Allah terhadap seorang hamba yang punya akal. Lalu ilmu muamalah yang hamba ditekankan untuk mengamalkan niku ada 3, yaitu terringkas pada 3 hal. 1, etikot, yang itu dipelajari, diungkapkan, diterangkan di dalam ilmu kalam atau ilmu tauhid, tauhid. Ini orang panjenengan wajib belajar ilmu tauhid. Nomor 2, fi'lun, urusan melakukan. Berarti harus belajar ilmu-ilmu sing harus dikerjakan oleh seorang hamba urusan ibadah.
Ini dibicarakan dalam kitab fikih. Nomor 3 soal larangan. Seorang hamba kewajiban untuk mempelajari hal-hal yang dilarang, baik dilarang di dalam perbuatan lahir atau perbuatan batin, termasuk dilarang riya, dilarang sombong, dilarang hasud, dilarang dendam, dan lain sebagainya. Itu dipelajari dalam kitab tasawuf, yang berarti setidaknya kita diwajibkan belajar 3 fan ilmu, yaitu ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf. Lalu dari fikih itu banyak beberapa bahasan. Apakah semuanya diwajibkan? No, tidak. Yang diwajibkan ya hanya sebatas fikih yang kita hadapi. Dalam bab haji kita nggak wajib belajar selama belum diwajibkan untuk melaksanakan haji. Ilmunya zakat kita tidak diwajibkan belajar sebelum mendapatkan khitab untuk zakat. Jadi wong melarat nggak usah belajar masalah zakat. Dan ya ora usah khusus kaji, engko ae oleh hadiah kaji belajar. Dan lain sebagainya. Juga tidak kewajiban belajar ilmu sing urusane nyambut gawe seperti jual beli dan lain sebagainya, kecuali orang-orang yang terjun di dalam bisnis nyambut gawe. Panjenengan bertani melni usahane dipangan ngoten tok, gak usah belajar ilmu bisnis. Apalagi belajar ilmu astronom, ilmu mata mau duka, matematika mata mau duka kapan matimu. Terus ilmu bumi, apa saja yang ada di dalam bumi, apa saja di atas langit, planet-planet ini tidak ada kewajiban yang semacam itu. Namun sekarang malah justru yang diajarkan semacam itu, pelajaran-pelajaran sing urusan ibadah nggak diajarkan, yang hampir di sekolah-sekolah. Nah, oleh karenanya mengingat tiga hal tersebut, yaitu ilmu etika, ilmu urusan melakukan perintah, ilmu urusan menjauhi larangan, ini hanya dibebankan, hanya ditekankan oleh Allah terhadap orang-orang yang sedang berhadapan. Maka kemarin dikatakan, misalnya ada seorang balik, baik balik itu dengan usia atau balik dengan mimpi mulai pagi hari, misalnya waktu duha, maka yang diwajibkan adalah mempelajari 2 kalimat syahadah. Tapi bukan berarti wajib dengan menghasilkan sampai nazar, angen-angen bahas dan menjelaskan masalah dalil-dalil dan kaifiahnya. Tidak, akan tetapi cukup kita mempercayai, menekatkan dengan mantap
tanpa ragu, tanpa mamang tentang sifatnya Allah, sifatnya Rasul. Bukan harus kita hafal, tapi yang penting kita meningkatkan. Ini kalau nanti ini sing urusane karo akidah. Kalau sudah melakukan semacam itu berarti sudah melakukan kewajiban. Kemudian kalau ternyata dia hidup sampai zuhur menemui gesernya matahari, gesernya matahari, yakni waktu zuhur, maka diwajibkan untuk mempelajari tentang kaifiahnya sholat zuhur. Itu termasuk golongan fi'lul, golongan yang dilakukan. Jadi untuk fi'lun, pekerjaan, kalau kita atau orang tadi itu hidup mulai waktu duha sampai waktu zuhur, maka diwajibkan mempelajari ilmu-ilmu yang hubungannya dengan masuk waktu zuhur, yaitu belajar sesuci, caranya wudu, terus caranya sholat. Kalau dia itu waras, kalau dia itu sohihan, yang kemudian diperkirakan sabar sampai waktu zawal syamsi tidak mungkin untuk menyempurnakan belajar dan beramal di waktu itu. Balik kalau kita belajarnya mendadak, menunggu masuk waktu, maka akan ketinggalan waktu dari ketinggalan sholat dari waktunya, nggak nutut. Maka di sini wajib untuk mendahulukan belajar sesuci, belajar sholat sebelum waktunya, sebagaimana kita pelajari pada hari-hari semacam ini kan tidak pada waktunya, tapi kita untuk mempelajari pas pada waktunya mungkin tidak nutut. Ini itu di dalam fi'lun dan seterusnya. Kalau nanti menemukan Ramadan, wajib mempelajari tentang masa Ramadan. Kalau di situ kaya, wajib mempelajari tentang zakat. Masuk di dalam waktunya haji, wajib mempelajari tentang ilmunya haji dan seterusnya. Itu di dalam fiqh. Ketika yaitu dalam masalah meninggalkan, apa yang harus ditinggalkan? Yang harus ditinggalkan adalah kita wajib mempelajari ilmu-ilmu yang terjadi pada tingkah kita, terjadi pada diri kita, termasuk urusan tidak boleh apa yang dilarang untuk berbicara. Kalau makan, apa yang dilarang di dalam masalah makan. Kalau akan makan berarti harus mengetahui tentang apa saja hal yang halal dimakan. Sebelum kita tahu yang halal dimakan, jangan makan dulu, tanya dulu yang ini halal apa enggak. Kalau masalah i'tiqad dan amalul qulub, i'tiqad dan amal-amal qalbi, amal-amal hati, berarti sing larangan yang di situ urusannya hati, urusannya i'tiqad, urusannya pekerjaannya hati. Maka diwajibkan untuk mempelajari sesuai dengan khatir, sesuai dengan bisikan-bisikan yang ada di dalam hati kita. Misalnya bisikan kita ada hal-hal yang urusannya meragukan di dalam makna yang menunjukkan kalimat syahadah, maka wajib mempelajari hal-hal yang bisa menyampaikan atau mendatangkan
hal yang bisa menghilangkan keraguan. Tapi kalau tidak ragu sama sekali dan tidak ngerti, mati sebelum meningkatkan bahwa kalam Allah Ta'ala itu adalah meningkatkan anna kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala andai kata dia itu mati belum sempat menekatkan tentang kalamullah al-qadim, rawuh menekotakan, tapi gak apa gak apa, dumrajari, tapi di dalam hati tidak ada bisikan apa-apa dan belum sempat meningkatkan bahwa kalamullah al-qadim, kalamullah itu qadim, ini gak masalah, gak berdosa. Dan belum mengetahui bahwa Allah Ta'ala bisa dilihat misalnya juga gak masalah, juga belum meningkatkan kalau Allah Ta'ala itu laisa mahalanil hawadis, bukan tempatnya perkara baru, tapi tidak meningkatkan apa-apa. Ini pun yakni yang hal-hal yang diwajibkan di dalam itikad. Orang ini sudah masih mati di dalam keadaan Islam. Akan tetapi beberapa bisikan-bisikan hati yang mewajibkan untuk menekatkan yang wajib diitikadkan, sebagian ini kadang keluar, kadang bisiki dengan pasti, dengan terus dengan kebiasaan, terus berkarakter, memang wataknya bisiki. Terus ada kalanya bisikinya karena mendengarkan dari lingkungan, dari daerah, dari masyarakat. Oleh karenanya, apabila di dalam desa kita, di masyarakat kita telah masyhur tentang kalam dan tentang pembicaraan urusan bid'ah, manusia satu dengan yang lain sama membicarakan soal bid'ah, maka dalam hal ini sebelum kita mendengarkan hal itu harus dibekali tentang hal yang benar. Karena kalau sudah kadung kemasukan hal yang batil, akidah yang mencrek, dandanannya sulit sekali. Dengan prinsip ad-daf'u aqwa minar raf'i, menanggulangi, menolak itu lebih baik daripada menghilangkan. Oleh karenanya dari sini maka kita sebagai orang tua, dalam daerah kita banyak beberapa bid'ah yang berkeliaran, banyak beberapa aliran-aliran yang beraneka ragam macam. Maka kita diwajibkan untuk mengajarkan terhadap anak-anak kita, terhadap cucu-cucu kita yang sudah tamyiz, sudah bisa berpikir tentang kebenaran akidah ahli sunnah wal jamaah. Karena apa? Kalau tidak, sudah kadung ditalkin, sudah kadung diberitahu orang-orang yang akidahnya sesat, maka akan rubbama asyurul dzalik, sulit untuk dihilangkan. Karena itu pula para bapak, bahwa kita sebagai orang tua diwajibkan untuk mengajarkan anaknya pada sekolah-sekolah tempat belajar yang memang notabene berhaluan akidah ahli sunnah wal jamaah. Jangan sekali-kali terpancing
terprovokasi memasukkan anaknya dalam pendidikan yang notabene tidak berhaluan ahli sunnah wal jamaah, sekalipun dengan iming-imingan fasilitas bahkan antar jemput dan lain sebagainya. Ini walaupun untuk mengatakan favorit bagaimanapun jangan sampai. Ini jadi sulit sekali kita menanggulangi kegiatan itu. Padahal kalau kita betul-betul kompak, ahli sunnah wal jamaah kompak, wong NU kompak, tidak akan menyekolahkan anaknya di selain NU, di selain sekolah yang berhaluan ahli sunnah wal jamaah, mereka kumpul. Gak ada santrinya, gak ada muridnya. Tapi karena kebandelan dari orang-orang kita yang ngomongin uangnya, akhirnya apa ya? Anak-anaknya disekolahkan pada sekolahan yang haluannya tidak sama. Hati-hati. Akhirnya agak kecil, agak besar sedikit itu sudah kelamaan pada orang tua. Mendoakan pada orang mati langsung ditegur oleh anaknya. Tidak boleh makan. Nah, dasar bapak ibu ikhlas sekolah bisa orang ngaji bisa kurang kalau manut kiai. Ini kejam, masya Allah. Karena saya ketahui bahwa di daerah kita itu ada sekolahan yang notabene bukan ahli sunnah wal jamaah, tapi rame. Yang ngisi juga anak-anak kita. Bahkan yang saya kadang-kadang ibunya itu guru MI, anaknya di sekolah Ramadan. Jadi masya Allah, saya mikir saya tahu semacam itu dari mana? Waktu saya ngaji, ngisi pengajian di Muslimatan apa? Nah, terus ada pertanyaan, bagaimana anak saya ketika saya tak betul-betul ini disalahkan? Karena disalahkan, saya paham jelas ini salah pendidikan. Waktu saya katakan salah pendidikan, ayo sama sekolah di mana? Ternyata sekolah di sana. Nah itu untung Mas Ngin kalau besok bisa menghalalkan ibunya dari belah kalau kafir. Ayo kafir. Kan salah yang sampai itu jadi guru, anaknya di sekolah Ramadan, pikirannya itu, otakmu itu tidak di mana. Favorit itu tadi. Lagi, kalau favorit itu masya Allah. Pikiran ini mestinya kalau ada di sana favorit, kita berusaha bagaimana seorang kita menjadi favorit, bukan terus kita dompleng di sana. Saya marah, tapi kalau kita kembalikan wallahu yahdi may yasha, anak ini putrane Nabi Nuh ya kafir dan memang kenyataan mereka itu kebanyakan juga anaknya wong NU dia jadi ibnu ngaji jadi ibnu tapi gede sama meja karena salah pendidikan. Makanya betul konsepnya Imam Ghazali kalau kita hidup di daerah yang banyak bid'ahnya, maka sebelum kemasukan bid'ah itu kita diwajibkan untuk mengajarkan anak-anak kita tentang ilmu yang hak agar supaya nanti ketika masih ibadah terhadap mereka mudah. Tapi kalau kita sekolahkan di NU, terus sekolahkan kepada media, terus langsung sebenarnya itu kuliah, di dalam kuliah ditampani biasanya di operasionalnya di universitas itu langsung ditampani dengan kos gratis. Nah, ini kos gratis, nah, kemudian di sana tidak ngaji. Terus akhirnya itulah kekuatan jaringan teroris. Yang terjadi sampai sekarang ini akhirnya bingung di internasional. Bingung pemerintah kalau sudah gini baru bingung minta dukungan ke kiai kemana-mana. Lihat. Tapi ketika waktu penolakan ketika dalam waktu pencegahan membiarkan yang semacam itu bahkan kasih peluang. Nah, itu
mengatakan dosanya berkali. Nah, ini permasalahannya kan mau karena kena nih. Karena yo pancen memang seperti dulu. NU itu nasibnya, walaupun nasabnya tinggi, nasabnya dulu, tapi nasibnya orang mati muncul tuh. Kalau sudah keroh, NU dilibatkan. Waktu PKI berarti dilibatkan. Begitu merdeka PKI 77 KI di penjaraannya, ya dia harus dipenjarakan. Waktu perjuangan, waktu penjajahan orang-orang NU, orang kiai-kiai NU yang ikut berjuang sampai ada revolusi dia. Tapi tidak tercatat. Tahun 77 kita tahu kiai-kiai bodoh di penjara kami ya, kotai, gak dikasih setan sama sekali. Baru setelah rame tahun 99 mulai rame karena teror-teror, mereka dibiarkan sampai besar. Nah, baru NU dilibatkan lagi. Wis Gus Dur tidak mau tumbal ya, karena kan geger kalau antara PDI kan golongan, wis akhirnya NU jadikan tumbal. Sedang selesai buah lagi ya. Akhirnya setelahnya itu dari brodernya SBY mereka dikasih panggung. Rame sampai sekarang geger, sampai terjadi penembakan 6 orang, mati 6 orang. Rame sekarang polisi mulai mendekati nang NU. Suruh mendukung, minta dukungan. Boleh wis aman mana hati kayak ini lho. Sekarang itu dia suruh mendukung, minta dukungan. Kenapa umat teman ada pilihan macam ini? Jadi ini benar nih, Masya Allah. Ya sudah, nggak masalah. Kita menyelamatkan, kita berjuang ikhlas tidak karena untuk panggung ya sudah. Memang kalau nanti dikasih panggung malah justru lupa. Tugasnya menyelesaikan masalah. Mungkin tidak masalah. Dalam masalah urusan MUI aja, mulai dari MUI kadrun, tasrik saja nggak bisa dari MUI pusat majelis ulama pusat. Tidak pernah dikasih setan. Mulai semua yang ini baru nih. Ini pas, mulai kok keserta namanya kali mana yang digunakan? Singkirnya mana? Memang seperti itu, Masya Allah. Nah, itu yang sama Islam, apalagi yang urusannya itu dengan agama lain, Masya Allah. Dan heran sampai sekolah Kristen dan Buddha full, muridnya full. Lah, muridnya Islam. Sing sekolah itu murid Islam kabeh itu, lha niku Masya Allah, apa sih dipikir dah akalnya itu apa? Dia bapak Islam, bawa Islam, terus anaknya di sekolah non Islam Kristen gitu. Apa yang anaknya itu jadi Kristen mobil itu? Masya Allah, ini kira-kira kan kadang-kadang gue tidak habis pikir. Nanti konsep Ihya Ulumuddin ini, ketika kita hidup di dalam daerah yang ruwet, banyak bid'ah, apalagi banyak kekufuran, malah justru harus kita talqin, kita ajari anak kita tentang hal yang hak agar mampu untuk menolak mereka. Malah diajarkan nangkono, gitu. Astagfirullahaladzim. Terus kalau pikir mana putrane Nabi Nuh, ya kafir semua itu sebenarnya. Ini dasarnya. Ini saya tahu Masya Allah. Ada baca lagi. Mohon maaf urusan kiai-kiai ini hanya bisa memberikan
arahan. Nek cara biaya ya nggak bisa. Oh, ya ini kalau karena orang nyebut gawe ora nek. Iku wonten biayai. Lah mereka kuat biayai ini gitu. Nah, kalau insyaallah sembuh wallah alam bisawab. Makanya sampai pada zaman Mbah Kung, Pak Diarto niku 32 Mbah Kung niku Mbah Harto 32 tahun. Gak ada namanya orang NU jadi menteri agama, nggak bisa. Ada orang masuk di dalam pegawai Kemenak saja diuji, disuruh kunut bisa nggak? Kalau bisa gak lulus. Nah, ini gak lulus. NU kan mendirikan universitas gak bisa. Makanya kalau dulu Muhammadiyah wali mereka Universitas Muhammadiyah NU belas ada, hanya baru kemarin. Alhamdulillah ya ada Ja'akowiyun itu. Ketika ada Ja'akowiyun itu Ja'akowiyun itu dikasih setan bisa membuat UNU. Universitas Nahdlatul Ulama termasuk Blitar bisa. Kesawapan bisa mendapatkan barokah ini. Ini mungkin zaman ini bisa. Andai kata dulu sudah bisa membuat tempat memiliki wah ini jadi hebat. Ternyata hampir 1 abad baru dapat sebagai universitas. Ya sudahlah, nggak masalah. Lebih baik biar lambat asal. Selamat kita tidak. Dulu gak bisa, Pak izinnya gak bisa. Pokok ada namanya NU, guys. Karena dianggap NU itu menakutkan. Bahkan dijekali terus. Kita ingat dalam waktu Cipasung sampai Gus Dur masuk saja sulit. Padahal ketua NU akan digantikan dengan Abu Hasan itu. Masya Allah. Kayak apa? Ini kejamnya beliau. Nah, makanya ya ini kita ajarkan, betul kita ajarkan. Kamalau kana hadzal muslim tajiran wa qad sa'afil banati muamalat riba wajib alaihi ta'allumul khadri ar-riba. Demikian pula ketika ada orang Islam itu sebagai tajir itu pedagang, bukan tajir seperti yang dikatakan anak-anak ini. Kayak anak-anak ngarani tajir itu jarene wong sugih, tajir. Sugih, tajir itu pedagang, bakul terong ya tajir ya. Ketika di situ banyak orang Islam tersebut sebagai mempunyai profesi pedagang. Waqad sa'afil balati muamalatur riba, sementara di negara itu banyak transaksi yang riba. Wajib alai ta'allumul khadri minar riba, maka anak-anak kita dan orang-orang tajir tadi diwajibkan untuk mempelajari tentang cara menghindar dari riba. Panjenengan gak dagang ora usah. Nah, tapi yang kata utang itu kudu belajar masalah riba, jangan nanti dimangsa riba. Seorang utang, orang dagang ya sudah ngaji bab urusan hati ya qanaah. Tawakal itu mau, betul. Jadi tidak semuanya ilmu harus dipelajari. Wa hadza wal haq fil ilmi alladzi wa fardhu ain. Inilah yang benar, ilmu fardhu ain ini macam itu. Makanya tadi kata kalau tidak tajir, tidak pedagang, tidak wajib untuk mempelajari masalah riba. Kenapa? Karena gak akan makan riba. Sebab apa? Gak hubungan dengan orang lain. Mana? Wa ma'nahu al-ilmu bi kaifiyatil amal al-wajib
Artinya ilmu yang disebut dengan fardhu ain yaitu seorang mukallaf diwajibkan untuk mempelajari caranya mengamal yang wajib. Jadi caranya mengamal. Nah, sedangkan kenapa? Karena ilmu itu rohnya, jiwanya adalah amal. Nah, oleh karena rohnya amal, buahnya amal, ya ilmunya dahulu, bukan amalnya. Bagaimana mungkin kalau ngamalkan nggak tahu ilmu? Wa man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Karena itu harus menghasilkan ilmu pertama kali, setelahnya itu ta'abbud bil ilmi, mengamalkan ilmu sebagai mas'uliyatul ilmi, sebagai pertanggungjawaban ilmu. Itu yang terpenting semacam itu. Faman alimal ilmal wajiba wa waqta wujubi faqad alimal ilmal ladzi huwa fardhu ainin. Siapa saja yang mengetahui tentang ilmu wajib yang sesuai dengan waktunya, seperti ketika masuk waktu isya seperti ini, sudah mengetahui tentang kewajiban kita di dalam melaksanakan salat isya, tata cara kita berwudu, tata cara kita bertakbir, tata cara kita bersolat, maka sudah dianggap mengetahui ilmu fardhu ain. Mati. Wa ma zakaru sufiyah, wa ma zakaru sufiyatu min fahmi khawatiril adwi walamatil maliki hakun aidan walakin fi haqqi man yatasoddalahu. Bagi apa yang telah dituturkan, apa yang telah disebutkan oleh Sufiyah, bahwa seseorang harus mengerti tentang khatirnya setan, tentang khatirnya malaikat, yakni dorongan-dorongan kita untuk mengamalkan yang cocok karo setan, opo dorongan itu dari malaikat. Ini juga hal yang sangat penting kita pelajari. Akan tetapi bagi orang yang menempuh jalan thariqah, untuk menempuh jalan yang lurus, thariqul haq, masuk nang thariqah niku harus kita harus mempelajari semacam niku. Nah, bagaimana caranya untuk mengetahui bahwa khatir tersebut dari Allah, apa khatir itu dari setan? Dengan singkat caranya mengetahui demikian. Fa idza khatara bi balika syai'un fazinhu bisyarri. Kalau ada kerentek, ada dorongan, ada bisikan hati kita untuk melakukan sesuatu, fazinhu bisyarri, timbanglah dengan syariat. Yang berarti harus mengetahui tentang syariat. Fa'in wafakau, kalau memang itu sesuai dengan perintah syariat, sesuai dengan dorongan syariat, fabatirhu, laksanakan. Wa'ila, nggak cocok harus syariat. Dorongannya dikompang nyolong-nyolong di liburan. Di bisiti kok kan, aku mau nyolong bungkusin mati, dan kata harus syariat.
Kalau itu sudah tidak cocok syariat, wa illa fal yahdharhu kullal hadri. Kalau ternyata bisikan yang ada di dalam hati kita itu tidak cocok dengan bisikan dengan syariat, jauhilah, fa innahu minasyaitan. Kalau kita sudah berhati-hati nimbang di dalam syariat, fa in waqa'a bila qasdin fala 'alaika. Kalau kita terjerumus dalam kesalahan tapi tidak karena sengaja, yang sebenarnya sudah kita berhati-hati, kita timbang dengan syariat ternyata keliru, maka no problem, tidak apa-apa, karena keliruan. Sebab dawuhnya Allah, la junaha alaikum fima akhtatum walakin ma ta'ammadat qulubukum. Tidak berdosa bagi engkau semuanya apa yang menjadi kekeliruan di dalam hatimu, akan tetapi akan menjadi dosa apa yang disengaja hatimu. Keliru. Fa idza kana al-ghalibu 'ala al-insan la yanfaku an dawa'i syarri war riya wal hasad fa yalzamu ayyata'allama min ilmi rubu'il muhlikat. Ma yara nafsahu muhtajan ilaihi wa kaifa la yajibu alaihi wa qad qala Rasulullah salasun muhlikatun syukur mutawun wa hawa mudbah